berapi. Jangan lupa membeli soto. Saya berdiri dengan semangat berapi-api untuk menyampaikan sebuah pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang penuh manfaat ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada idola dan suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan banyak hal. Bahkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari kegiatan ini pun sudah dicontohkan pada masa hidup beliau, jauh sebelum istilah kampanye anti korupsi kita kenal. Yang saya hormati para dewan juri, bapak ibu kepala sekolah, dewan guru, dan para orang tua yang berbahagia melihat Ananda berkesempatan menjadi finalis pada hari ini, serta teman-teman sekalian yang mungkin sama seperti saya. Bersemangat sih, iya. Merasa deg-degan juga ada. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita sama. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sudut pandang saya selaku generasi muda tentang katakan tidak pada korupsi. Hadirin sekalian, kata korupsi tentu marak kita dengar dari berbagai media. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau uang perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau lainnya. Mungkin sekilas teman-teman seumuran saya bakal berkata, itu mah masih jauh, kita kan gak mungkin korupsi karena kita masih belajar. Dulu teman-teman, korupsi lahir karena kesempatan dan juga kebiasaan. Hadirin sekalian, mengapa sih saya mengatakan bahwa korupsi lahir karena kesempatan dan juga kebiasaan? Saya beri contoh, misalnya ketika kita butuh uang 80.000 untuk suatu keperluan, tapi orang tua kita memberikan selembar uang 100.000. Nah, apakah kita akan langsung mengembalikan uang 20.000 kepada orang tua kita? Atau malah kita akan menggunakannya terlebih dahulu dan memikirkan alasannya ketika ditanyai orang tua? Ayo teman-teman, coba jujur saja deh, ada nggak di sini yang gitu? Itulah yang saya maksud dengan kesempatan. Sedangkan cara orang tua kita menanyai sisa uang sebanyak 20.000, itulah pembentukan kebiasaan. Ketika kita dibesarkan dengan kebiasaan pembiaran, maka kita akan tumbuh menjadi sosok yang tidak terlalu membutuhkan tanggung jawab. Namun, ketika orang tua kita bertanya dan menuntut kita bertanggung jawab, walau hanya untuk selembar uang 20.000, disitulah pembentukan kebiasaan baik dimulai. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak setuju dengan saya dan berkata, itu kan uang mama bapak saya, ya saya berhak dong menggunakannya. Teman, ketika kita melatih diri untuk menjadi akuntabel, kita sedang mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar. Coba bayangkan, apabila ada pejabat yang berkata, ini kan uang negara, saya sudah mengabdi dan saya sedang berada di jabatan ini, jadi tidak apa-apa dong saya gunakan. Tentu tidak begitu kan teman-teman. Bapak, ibu, dan teman-teman sekalian, di mata saya korupsi adalah kejahatan serius yang mendapatkan hukuman secara moral dan material di dunia bahkan di akhirat. Saya pernah bertanya kepada bunda saya saat kami sedang menonton berita tertangkapnya pelaku kasus korupsi. Mereka agak malu ya, mereka kan orang-orang pintar dah.
bisa sampai di posisi dengan jabatan tinggi, dan bahkan banyak orang yang menurut mereka. Bunda saya menjawab, pintar tidak menjamin kita menjadi manusia baik. Nah, pintar dan iman harus sama-sama kuat. Ketika kita di posisi tinggi, iman kita lah yang diuji. Nah, kalau kita lolos dari ujian itu, barulah kita bisa menjadi manusia berakhlak baik. Hadirin sekalian, saya pernah membayangkan bagaimana ya kondisi keluarga para koruptor yang telah tertangkap. Mungkin anaknya pun tidak akan pernah prosesnya banyaknya di sosial media dikarenakan wallahu alam. Saya berdoa semoga ayah saya selamat dari godaan korupsi, sehingga saya bangga mempunyai ayah bekerja keras dan memberikan kita sekian halal. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, menurut Indeks Persepsi Korupsi atau CPI yang dikeluarkan oleh Transparency International, 10 negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia adalah Somalia, Sudan Selatan, Suriah, Venezuela, Yaman, Libya, Korea Utara, Haiti, Guinea Katulistiwa, dan Burundi. Alhamdulillah, Indonesia tidak termasuk dalam 10 negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Namun, apa sih yang menyebabkan negara-negara ini memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi? Hal ini disebabkan karena banyaknya konflik yang terjadi dalam negara itu sendiri, sehingga pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara berlebihan. Mari kita bahas salah satu negara yaitu Venezuela, negara di bagian benua Amerika Selatan yang memiliki sumber daya minyak bumi dan sumber daya alam yang baik. Venezuela menghasilkan lebih dari 300 miliar barel minyak. Namun sangat disayangkan dikarenakan tingkat korupsinya yang tinggi membuat negara ini sangat sulit berkembang layaknya negara-negara berkembang lainnya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahkan negara seperti Venezuela dengan penghasilan minyak bumi hampir memiliki Arab Saudi sebagai penghasil minyak bumi terbesar di dunia pun sangat sulit untuk berkembang karena tingkat korupsinya yang sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan Indonesia, negara kita tercinta? Di peringkat berapakah kita? Silahkan googling teman-teman dan baca data lengkapnya. Namun dalam waktu 10 menit ini saya ingin menyadarkan kita semua bahwa kita lah dengan kunci kemajuan negara kita dengan berkata tidak pada korupsi. Dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun ke depan, kita mungkin akan mulai bekerja. Apa yang kita yakini mulai dari sekarang akan menjadi pegangan kita di masa mendatang. Budayakan malu untuk mengambil apa yang bukan hak kita. Budayakan malu untuk mengambil lebih dari yang seharusnya kita terima. Saya pernah mendengar pepatah dalam bahasa Inggris, "There's no free lunch," bahwasanya tidak ada satupun yang gratis di muka bumi ini. Bahkan kenyamanan kita di masa depan pun harus kita cicil pembayarannya mulai dari sekarang dengan belajar pintar dan punya budaya malu, menjadikan kita manusia beriman, berwawasan dan berguna bagi bangsa. Maka peran manakah yang kita mainkan dalam memajukan negara kita? Salah satu langkahnya adalah say no to korupsi, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana penyakit korupsi adalah penyakit sosial yang tergolong kronis. Apabila tak dicegah, maka akan semakin parah dan menjadi akut. Waktu tersisa satu tahun ini, maka tamatlah sudah harapan masyarakat sehat untuk terbebas dari penyakit ini. Hadirin sekalian, semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Namun tidak hanya untuk direnungkan, tapi tuangkanlah dalam tindakan kita tersisa. Mari majukan negara kita dengan berbanyak prestasi dan jauhi korupsi. Bersama kita bisa. Demikian dan sekian saya pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata. Namun sampai akhir pun semangat saya tetap membara untuk katakan tidak pada korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia!